Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Para Penghuni Desa Mati bagian kedua. Cerita masih berfokus pada desa terbengkalai yang berusaha dihidupkan kembali oleh saudara tiri Paraman. Desa Cikahuripan yang telah lama mati. Di salah satu sudut wilayahnya berupa rumah-rumah penduduk yang terbengkalai. Saat itu kondisi di desa dalam keadaan gelap, bukan karena hari telah malam, melainkan karena sesuatu yang lain, sesuatu yang sangat kuat yang mencengkram desa hingga tidak berkutik. Di dalam salah satu ruangan, Paraman berbaring dengan menyilangkan tangan kanannya di atas keningnya. Kedua matanya tampak terpejam. Entah sudah berapa lama ia tertidur di dalam rumah yang telah ditinggalkan pemiliknya itu. Sayup-sayup terdengar suara decitan kayu ataupun material rumah yang saling bergesekan karena tertiup angin. Kondisi rumah itu maupun rumah-rumah lainnya tidak jauh berbeda, yaitu mengalami kerusakan karena dimakan waktu. Saat itulah ketika angin berhembus lebih kencang, sebatang kayu kecil dari langit-langit jatuh menimpa tangan Paraman yang ia tumpangkan di keningnya tersebut. Ia pun terbangun karena kejatuhan kayu kecil itu. Selanjutnya ia celingukan. Ia pun keheranan saat mendapati ia sendirian di rumah tersebut. Irman kemana ya? Apa dia sedang berburu? Gumamnya seraya mengalihkan pandangan pada lubang angin di atas sebuah jendela rumah itu. Sudah malam. Paraman melihat ke arah jam tangannya yang merupakan jam digital dengan format 24 jam. Aneh, baru pukul 13:22, kok sudah seperti malam hari saja. Ia pun beranjak ke arah ruang tengah dengan maksud hendak ke pintu depan. Namun ia menghentikan langkah saat mendengar suara nafas berat yang terdengar jelas dari salah satu kamar di sebelah kirinya. Ia merasa penasaran dengan suara nafas tersebut. Menurutnya tidak mungkin itu suara deru nafas Pak Irman. Paraman merasakan hawa dingin berhembus di tengkuknya. Ia merasa badannya bergidik saat semakin dekat dengan pintu kamar di sebelah kiri itu. Saat itu remang-remang cahaya senter kecilnya menyorot ke arah pintu yang tertutup agak renggang itu. Saat selangkah lagi Paraman mencapai pintu, mendadak terdengar suara benda berat yang jatuh di belakangnya. Spontan Paraman membalikkan badan dan melihat sesosok makhluk seperti manusia namun merayap serta tubuhnya diselimuti lumpur. Makhluk itu tampak menyeringai ke arah Paraman. Makhluk itu mendesis sambil menjulurkan lidahnya yang robek terbelah dua. Paraman, aku datang untuk mencabut nyawamu. Makhluk tersebut ternyata dapat berbicara. Dengan suaranya yang serak berat, makhluk itu sangat mengintimidasi Paraman. Sedangkan Paraman seolah dapat mengenali sosok makhluk tersebut. Tidak terlihat ketakutan sama sekali. Ia bahkan berani maju ke hadapan makhluk tersebut. Kau telah membunuh Indira dan Rana, dasar perempuan jahanam. Paraman berkata dengan nada tegas sambil menyorotkan senternya ke arah makhluk tersebut. Kau masih mengenaliku, Rahman? Aku datang untuk mengambil nyawamu. Makhluk tersebut menjulurkan tangannya yang panjang dan berwarna hitam berlumpur. Iblis itu sakti juga ya. Dia bisa membangkitkanmu, Arsini. Tapi aku pastikan kau maupun dia tidak akan bisa menyentuhku. Aku satu-satunya orang yang memiliki hubungan dengan penyembahnya yang berani melawannya bahkan membunuh budaknya dengan tanganku sendiri. Tukas Paraman. Sosok makhluk yang adalah Arsini itu mengaum kemudian melompat dengan cepat ke arah Paraman. Mati kau! Paraman dengan cepat melompat menghindar kemudian menendang pintu keluar hingga terbuka. Ia pun keluar dari dalam rumah. Dan di saat itu ia melihat suatu benda bersinar
tergeletak di atas tanah di halaman rumah terbengkalai itu. Semakin dekat ke arah benda bersinar tersebut, Paraman dapat menyaksikan bahwa benda tersebut adalah sebilah kujang kecil. Efek dari kujang tersebut rupanya membuat hantu Arsini tidak dapat mendekat ke arah Paraman. Paraman tanpa pikir panjang mengambil kujang yang menyala tersebut, kemudian mengamatinya dengan keheranan sekaligus takjub. Kenapa bisa ada kujang ini di sini? Siapa sebenarnya pemilik rumah ini? Gumam Paraman. Sementara hantu Arsini yang berkali-kali gagal mendekati Paraman hanya bisa mengerang sambil menggapai-gapaikan tangannya yang ringkih dan panjang. Paraman, awas kau. Jika aku tidak bisa menghabisimu, maka akan kuhabisi orang terdekatmu tanpa ampun. Geram hantu Arsini dengan suara serak. Memangnya keluargaku yang mana lagi yang akan kau lenyapkan? Keluargaku sudah hampir habis. Hanya Mira yang tersisa. Dan dia akan aman jika tidak bersamaku. Kau maupun iblis itu tidak akan pernah bisa menyentuhnya. Dia adalah Dewi Bencana untukmu. Ibu yang buruk. Ucap Paraman sambil mengacungkan kujang yang ia temukan itu ke arah hantu Arsini. Lihat saja siapa yang akan segera aku lenyapkan. Dengan kedua tanganmu aku akan melenyapkannya. Hantu Arsini berkata penuh ancaman. Kemudian berlari merangkak dengan cepat ke arah kegelapan dan menghilang. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Paraman tampak tertegun melihat Demit, istrinya yang tiba-tiba pergi sambil mengeluarkan ancaman yang dirasanya aneh. Dia mau melenyapkan siapa? Keluargaku yang tersisa hanya Mira seorang. Tapi Arsini tidak akan pernah bisa menyentuhnya selama Eyang Sarta masih bersamanya. Eyang sudah berjanji untuk selalu melindungi putri bungsuku. Hal yang sangat kusayangkan, kenapa Eyang hanya melindungi Mira? Kenapa tidak dengan Indira dan Rana? Gumamnya sambil menatap ke arah kujang yang masih digenggamnya. Mendadak ia teringat dengan Pak Irman yang meninggalkannya ketika ia sedang tertidur. Ia pun menyadari bahwa keluarganya yang masih tersisa bukan hanya Mira, melainkan Pak Irman yang secara kebetulan berada di wilayah yang sama dengannya. Ah, tidak. Setan itu mengincar Irman. Tapi apa maksudnya dengan kedua tanganmu? Ini membuatku bingung. Apa setan itu akan merasukiku agar membunuh Irman? Aku tidak akan kerasukan. Eyang Sarta sudah menjamin itu. Gumamnya seraya berlalu kembali ke dalam rumah. Paraman mengambil tas punggungnya yang sebelumnya ia tinggalkan di dalam rumah itu. Selanjutnya ia bergegas meninggalkan rumah tersebut dengan niat mencari Pak Irman. Man, Irman, di mana kamu? Paraman memanggil-manggil adik tirinya itu sambil menyoroti area di sana. Setiap menyusuri jalan di area pemukiman, Paraman sering sekali melihat penampakan. Di antaranya bahkan sempat mengganggunya. Semakin jauh melangkah, Paraman pun tiba di suatu area yang agak jauh dari pemukiman. Di sana ia melihat sebuah rumah besar berdiri di antara rimbunnya pepohonan serta lebatnya semak belukar. Rumah itu terlihat dipenuhi tanaman merambat serta beberapa bagiannya telah rusak parah. Atapnya yang tinggi sebagian tampak berlubang besar. Rumah mendiang kakek buyut Abah Marbun. Ayah pernah bercerita soal rumah ini. Di rumah ini pula lah kutemukan ibu dalam kondisi mati suri pasca kejadian malam itu. Dita, iya, dia yang memaksa kemari untuk mengkonfrontir ibu. Gumam Paraman sambil menyoroti rumah tersebut. Tak lama Paraman seperti melihat cahaya lain di dalam rumah tersebut. Ia pun segera mematikan lampu senternya. Benar saja, tampaklah cahaya di dalam rumah yang sepertinya berasal dari lampu senter yang digunakan seseorang di dalam sana.
yang entah apa yang sedang ia lakukan di dalam rumah yang hampir runtuh itu. Irman, sedang apa dia di sini? Gumam Pak Rahman seraya berjalan ke arah rumah besar yang sebagiannya telah rusak itu. Beberapa saat kemudian setelah Pak Rahman mencapai tempat di mana Pak Irman berada, adik tirinya tersebut rupanya sedang memandangi sebuah lukisan di dalam salah satu kamar yang berada di lantai 2 rumah itu. Di tangan kirinya tergenggam sebuah kotak kayu kecil berukir yang entah apa isinya. Sementara tangan kanannya memegang lembaran kecil kulit hewan bertuliskan tulisan yang sangat asing. Sebuah lentera berbahan bakar solar menggantung di dinding di sebelah kanannya. Pak Rahman berdiri tepat di belakang adik tirinya tersebut. Ia menatap bingung, sekaligus merasa khawatir ke arah adiknya itu. Ia merasakan hal yang ganjil dengan adiknya itu. Indah bukan? Lukisan ini pasti diciptakan seorang seniman sejati yang memiliki daya cipta seni super tinggi, ucap Pak Irman tanpa menoleh ke belakangnya. Tuhan masih baik kepada kita. Ia mengirimkan sarana bagiku untuk menghidupkan kembali desa ini. Sebentar lagi kita akan menyaksikan desa ini kembali seperti dulu, di saat mendiang ayah kita memimpin desa ini. Pak Rahman hanya mengangkat bahu sambil bergidik saat melihat lukisan yang sedang dilihati Pak Irman. Lukisan besar tersebut menampilkan seorang wanita berusia 70 tahun berkebaya merah dengan kain batik warna coklat. Entah siapa wanita tersebut. Yang jelas Pak Rahman tidak mengenalnya. Kak Rahman, dirimu tentunya merasa senang jika desa ini kembali seperti dulu. Pastinya dirimu ingin menjadi warga pertama desa yang akan segera bangkit kembali ini. Aku tidak sabar untuk melakukan ritual ini. Pasti Eyang Wawagor mengabulkan keinginanku, ucap Pak Irman membuat Pak Rahman terlonjak kaget. Pak Rahman tampak melotot, merasa tidak percaya dengan apa yang baru dikatakan adiknya tersebut. Irman, apa kau serius mengatakan itu? Kau sadar telah mengatakan itu? Pak Rahman menatap dengan tatapan khawatir ke arah Pak Irman. Pak Irman terkekeh. Tanpa menukas perkataan kakaknya, ia membentangkan lembaran-lembaran kulit hewan tersebut seraya komat kamit. Saat itu di dalam rumah terbengkalai tersebut seperti sedang diguncang-guncangkan suatu kekuatan besar dari luar. Irman, kau sudah gila ya? Hentikan itu, atau kau akan menjadi budak iblis. Jangan coba-coba kau panggil Wawagor. Itu adalah iblis yang telah memperbudak ibuku dan juga istriku. Kau harus tahu, aku kehilangan 2 putriku karena persekutuan istriku dengan iblis itu. Hentikan Irman, jangan teruskan, teriak Pak Rahman. Tidak akan. Ini satu-satunya kesempatanku untuk mengembalikan desa ini seperti dulu lagi. Eyang Wawagor akan membangkitkan desa ini dan memajukannya menjadi kota yang sangat maju di muka bumi ini. Jika kau tidak suka dengan caraku, nyala dari sini, adik Pak Irman sambil berbalik ke arah Pak Rahman. Irman, kau sudah dibutakan iblis itu. Kau sudah terhasut olehnya. Pak Rahman menggeleng. Oh ya? Pasti kau didatangi makhluk jelmaan arwah istriku dan dia membisikimu agar kau mau bertutur dengan Wawagor. Sadarlah Irman. Arsini telah menghasutmu agar kau mau memanggil Wawagor. Sudah cukup Indira dan Rana yang menjadi korban dari pihak keluargaku. Jangan ada lagi korban. Seraya berkata demikian, Pak Rahman berusaha merebut lembaran-lembaran kulit hewan yang dipegang Pak Irman. Namun adiknya itu menepis tangannya seraya melangkah mundur. Jangan coba-coba mengganggu ritualku, Kak Rahman. Jika kau masih saja menggangguku, aku tidak segan-segan melumpuhkanmu, kata Pak Irman dengan nada tinggi. Atau sebaliknya, ucap Pak Rahman seraya terus maju untuk merebut barang ritual yang berada di genggaman adiknya itu. Pak Irman tidak bergeming. Ia terus menghindarkan lembaran-lembaran kulit hewan itu, seraya berkata meracau seperti orang yang sedang kehilangan akal sehat.
Kau mencegahku membangun kembali desa ini. Kau tidak mendukungku menjadi kepala desa. Kau keparat. Jangan coba kau rebut benda-benda ini atau aku akan membunuhmu. Gertak Pak Irman seraya memasukkan lembaran-lembaran kulit itu ke dalam kotak yang ia genggam di tangan kirinya. Selanjutnya ia mencabut sebilah pisau bergerigi dari pinggangnya, kemudian menghadap ke arah Paraman. Aku hanya perlu melenyapkanmu, supaya Eyang Wawagor datang membantuku membangun kembali desa ini. Kau pasti merasa iri karena tidak mendapatkan kesempatan menjadi kepala desa di desa ini. Karena itulah kau mencegahku melakukan ritual penting ini, kata Pak Irman dengan nada agak serak. Tampak sorot kedua matanya yang penuh kebencian mengarah ke arah kakaknya itu. Paraman menggeleng. Aku tidak menginginkan apapun termasuk menjadi kepala desa di desa mati ini. Aku hanya ingin keluargaku selamat, terbebas dari hasutan iblis. Aku tidak mau lagi ada anggota keluargaku yang mati karena termakan rayuan Wawagor. Irman, lebih baik kau buang benda-benda laknat itu. Jangan sampai kau didatangi iblis itu. Jika ia sudah datang maka kau tidak akan bisa selamat dari cengkramannya. Pak Irman tidak bergeming. Ia malah menyerang kakaknya itu dengan pisau yang ia hunus itu. Sedangkan Paraman yang telah menduga akan terjadi hal demikian, segera mundur seraya menyambar sebatang tongkat kayu yang bersandar di dinding. Aku tidak ingin ada yang terluka, apalagi terbunuh. Sudah cukup Rana dan Indira yang mengalaminya. Jangan ada lagi, kata Paraman seraya maju sembari menyongsong serangan adiknya dengan tongkat itu. Pak Irman menebas tongkat kayu tersebut, namun tidak mempan mengingat senjata yang ia gunakan tidak sekuat pedang atau golok. Sembari terus berbicara, Paraman melanjutkan usahanya merebut lembaran-lembaran kulit hewan yang kini telah di dalam kotak, yang kotaknya dipertahankan mati-matian oleh Pak Irman. Kau tidak akan berhasil melakukan apa yang kau mau selama aku masih bernafas. Ini urusannya dengan nyawa orang banyak. Kalau kau sampai bersekutu dengan Wawagor, maka dipastikan akan banyak orang yang mati hanya dalam waktu semalam. Semua usaha butuh pengorbanan. Tidak peduli mau sampai berapa ribu orang akan mati. Yang penting desa ini kembali bangkit. Pak Irman yang sudah terkena bujuk rayu demit Arsini tidak bergeming. Ia tidak mau mendengarkan kata-kata kakaknya itu. Paraman benar-benar merasa bingung. Ia tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menyadarkan adiknya itu. Yang ia lakukan hanya terus berusaha merebut kotak kayu di tangan Pak Irman. Sebagai catatan, Paraman tidak tahu bahwa kotak tersebut sebenarnya milik istrinya sewaktu masih hidup. Entah bagaimana caranya kotak itu kini berada di tangan adiknya. Di salah satu kesempatan, Paraman berhasil memojokkan Pak Irman. Di saat itulah ia memiliki kesempatan untuk merebut kotak kayu tersebut. Dengan gerak cepat, ia merebut kotak tersebut dan berhasil. Namun sialnya Pak Irman yang terpojok berhasil mendaratkan tusukannya ke lambung kakak tirinya tersebut. Paraman berteriak kesakitan kemudian mundur. Paraman jatuh terpelanting dengan kotak yang ia rebut terlempar dengan isinya yang berhamburan keluar. Keparat, kau menjatuhkannya. Dengan bengis Pak Irman mendaratkan tendangannya ke dada Paraman yang tidak sempat menghindar. Paraman terkulai kehilangan kesadaran dengan dada kiri bawahnya terluka dengan darah meleleh. Mengganggu saja, akan kulanjutkan ritualnya. Siapa tahu Eyang Wawagor akan mendengarkanku, ucap Pak Irman kemudian memunguti benda-benda ritualnya yang tercecer. Setelah selesai mengumpulkan benda-benda sarana ritualnya tersebut, Pak Irman memulai kembali ritual pemanggilannya. Ia memang berniat memanggil Wawagor agar tujuannya menghidupkan desa Cikahuripan dapat terwujud. Datanglah, wahai Wawagor, bantu saya menemukan perempuan itu. Dia satu-satunya yang sangat kuinginkan.
Wajah cantiknya tidak akan membuatku tenang sampai aku bisa menemukannya. Oh, Dita. Ucapan Pak Irman sangat kontras dengan rencana awalnya memanggil Wawagor. Paraman yang mulai tersadar mengerutkan kening saat mendengar kata-kata adiknya itu. Dita? Irman mengetahui Dita? Lalu tujuan dia yang sebenarnya apa sih? Membangun desa ini atau menemukan Dita? Ucapnya dalam hati. Sementara Pak Irman yang belum menyadari kakaknya telah siuman, meneruskan pemanggilannya hingga hawa panas terasa menjalar di dalam rumah tersebut. Oh Wawagor, pertemukan aku dengan Dita. Aku menginginkannya, teriak Pak Irman seraya membanting lembaran-lembaran kulit hewan. Tak lama kemudian muncul kabut tebal di hadapannya. Kabut tersebut lambat laun membentuk sesosok makhluk tinggi besar dengan sepasang tanduk mirip tanduk domba di kepalanya. Itu adalah wujud Wawagor. Namun sebelum Pak Irman menuntaskan mantranya, mendadak dari belakangnya Paraman menusuknya dengan sebilah kujang kecil. Lebih baik aku kehilangan saudaraku daripada nanti banyak orang yang tidak bersalah meregang nyawa. Sudah cukup sampai di sini, dasar iblis, teriak Paraman dengan suara serak. Karaman, kau! Pak Irman yang kaget dengan serangan tersebut lantas jatuh ke lantai dalam kondisi tidak bernyawa. Sosok Wawagor mengaum, kemudian meronta dalam wujud kabutnya kemudian menghilang. Irman, tidak! Paraman duduk bersimpu di hadapan jasad adiknya dengan kujang yang masih menancap. Ternyata ini yang terjadi. Arsini telah membunuh adikku melalui kedua tanganku ini. Irman rupanya termakan tipu dayanya. Aku harap suatu saat nanti ada seseorang yang akan membenamkan iblis betina itu ke dalam lumpur panas. Kutuk Paraman seraya terhuyung bangkit dari posisi bersimpuhnya. Tidak diceritakan apa yang selanjutnya ia lakukan terhadap jasad adiknya tersebut. Paraman lebih memilih mengakhiri ceritanya. Itulah yang terjadi. Kenapa saya sampai terluka seperti ini? Saya menyesal. Tapi itulah yang harus terjadi. Semoga saja di kemudian tidak ada lagi orang yang tidak bersalah menjadi korban keserakahan mendiang istriku. Ucap Paraman saat duduk bersama Januar dan Sarah di dalam salah satu rumah yang kondisinya masih baik. Januar dan Sarah hanya menyimak kata-kata Paraman. Mereka terdiam hingga kemudian mereka mendengar suara jeritan dari kejauhan. Suara jeritan siapa itu? Ucap Januar. Apa itu Sardi? Tukas Sarah. Kita akan ke sana dan kita akan segera tahu. Ucap Paraman seraya bangkit, kemudian mengambil kujangnya. Dalam gelapnya area di sekitar area pemakaman yang dikelilingi rumpun-rumpun bambu, sepasang manusia berbeda jenis kelamin tersebut melakukan perbuatan terlarang. Mereka seharusnya tidak melakukannya, mengingat mereka bukan pasangan suami istri dan juga lokasinya yang mana mereka tidak seharusnya melakukannya di sana. Entah karena sudah terpengaruh bisikan setan, pasangan sejoli tersebut tidak ragu lagi berbuat mesum di wilayah terlarang tersebut. Mereka terus melakukannya hingga kemudian mereka mengalami hal yang aneh, yaitu di mana mereka berdua menjadi dempet dan tidak bisa melepaskan diri. Mereka pun panik bukan kepalang. Mereka hanya bisa berteriak-teriak dengan panik sambil meronta, berusaha melepaskan diri masing-masing. Namun tidak bisa. Kepanikan mereka tidak berhenti sampai di situ. Sesosok negatif menampakkan diri, menertawakan pasangan mesum yang dilanda apes tersebut. Selesai menertawakan pasangan tersebut, makhluk tersebut melompat menerkam keduanya hingga jeritan keduanya pun membahana ke seluruh penjuru area pemakaman di desa mati tersebut. Setelah kejadian itu, tak lama terlihat beberapa cahaya senter berseliweran membelah gelapnya desa. Jody! Itu adalah Januar yang memanggil-manggil nama orang yang sedang dicarinya. Rini!
Apa kalian di sana? Seru Sarah yang berjalan di belakang Paraman. Sardi, apa itu kau? Januar berteriak. Ini kan wilayah perkuburan. Tapi jeritan itu berasal dari sini, ucap Paraman saat mencapai salah satu rumpun bambu yang berada di area pemakaman. Mendadak terdengar suara seperti dengkuran seekor hewan berukuran besar. Paraman bersama Januar dan Sarah pun menghentikan langkah. Mereka celingukan mencoba memastikan dari mana suara dengkuran itu berasal. Apa setan itu ada di sini? Kata Paraman setengah bergumam. Setan itu? Januar mengerutkan kening, heran dengan ucapan Paraman barusan. Arsini, itu yang saya maksud. Dengkurannya persis sama. Tukas Paraman seraya mengambil kujang dari pinggangnya. Paraman kemudian menyorotkan senternya ke arah salah satu rumpun bambu setelah melewati rumpun bambu pertama dan kedua. Ia pun terhenyak saat menyaksikan adegan horor di bawah rumpun bambu ketiga itu. Januar dan Sarah tidak kalah kaget dan merindingnya saat melihat hal itu. Mereka hampir saja berteriak karena saking takutnya jika saja Paraman tidak mencegahnya. Sesosok makhluk seperti manusia bertubuh ceking, panjang, kurus serta berbalut lumpur yang meleleh di sekujur tubuhnya sedang menyobek-nyobek dua sosok manusia yang sedang tergeletak dempet di atas tanah. Darah tampak menggenang di atas tanah. Juga beberapa tulang berserakan di sana. Jelasnya kedua tubuh manusia itu sudah tidak utuh lagi. Paraman menghunus kujangnya kemudian maju perlahan ke arah sosok Demit Arsini yang sedang melahap sepasang yang malang itu. Demit Arsini menghentikan kegiatannya kemudian melihat dengan garang ke arah Paraman. Sementara Sarah dan Januar hanya bisa tercekat terpaku di tempat. Mereka merasa sangat ketakutan saat menyaksikan sosok mengerikan itu. Kau beraninya menggangguku, Demit Arsini berkata dengan suara parau seperti tenggorokannya dipenuhi cairan. Tanpa menyahut, Pak Arman mengacungkan kujangnya ke arah Demit Arsini. Demit Arsini mundur beberapa langkah saat Paraman maju ke arahnya sambil mengacungkan kujang. Kau telah membuatku kehilangan anak-anakku dan juga adikku. Malam ini kau harus tamat, ujar Paraman tanpa keraguan terus maju hingga mencapai dua sosok jasad yang sudah tidak dapat dikenali lagi. Paraman sejenak melirik ke samping, kemudian memberi isyarat kepada Januar dan Sarah. Di saat itu pula dengan mendadak, Demit Arsini melompat menyerang ke arah Paraman. Januar dan Sarah yang sudah mengerti dengan isyarat Paraman segera menyiramkan air dari botol minum yang mereka bawa tepat ke arah dua jasad yang sudah rusak itu. Mendadak sosok Demit Arsini berhenti terpaku dalam kondisi melayang di udara, tepat beberapa senti dari posisi Paraman. Tanpa membuang waktu, Paraman menusukkan kujangnya ke wajah Demit berlumpur itu. Mulai sekarang, kau tetaplah di dalam lumpur. Tidak ada lagi keluar-keluar dari sana, ucap Paraman. Sesaat setelah bilah kujang menembus wajah Demit Arsini, mendadak hari menjadi terang. Wujud Demit Arsini pun terbakar setelah terkena sinar matahari. Demit Arsini pun meraung-raung, kemudian melebur menjadi debu yang berterbangan ke udara. Paraman pun berlutut di atas tanah setelah berhasil mengalahkan Demit mendiang istrinya tersebut. Sementara Januar dan Sarah menyaksikan dua jasad orang yang selama ini mereka cari juga melebur menjadi debu. Mereka menghilang bersama sosok Demit Arsini. Pencarian kalian rupanya berakhir di sini. Aku minta maaf karena tidak bisa menyelamatkan teman-teman kalian. Seandainya saja kita lebih cepat sampai di tempat ini, ucap Paraman merasa menyesal. Januar menghela nafas. Semua sudah terjadi, Pak. Tidak ada yang perlu disesali. Lagi pula kami sudah merasa jenuh juga dengan mereka berdua.
Mereka tidak bisa diatur, tapi kami tetap mengawasi mereka. Sekalinya dibiarkan, mereka pun berakhir di sini. Lalu bagaimana dengan Sardi? Kita melupakannya, ujar Sarah membuat Januar mengusap wajahnya. Semoga saja dia segera ditemukan. Apalagi sekarang kan sudah siang, tukas Januar. Tidak perlu repot-repot. Sardi sekarang di sini bersamaku, ujar seseorang yang muncul mendadak membuat semua orang terlonjak kaget. Tampaklah Rahayu yang baru saja berucap muncul bersama Sardi. Terima kasih Pak Rahman, Anda telah melenyapkan salah satu biang kekacauan di desa ini. Selamat Pak, ucap Rahayu. Kau kan? Pak Rahman menatap ke arah Rahayu dengan bingung. Rahayu tersenyum. Desa Kahuripan membutuhkan kepala desa, Pak Rahman. Saya pikir Anda layak untuk itu. Di tangan Anda pula lah desa ini dapat dikembalikan seperti dulu lagi. Selanjutnya kita membutuhkan para penjaga desa. Mengingat desa ini berada di titik rawan, tukas Rahayu. Pak Rahman menggeleng. Seharusnya Irman yang berada di posisi itu. Tapi dia sekarang sudah... Ucapnya tidak dilanjutkan. Semua sudah terjadi, Pak. Mas Irman harus berakhir seperti itu. Terkadang pahlawan tidak selamanya pahlawan. Pahlawan hanyalah manusia biasa yang bisa saja terjerumus dalam jurang yang gelap. Tukas Rahayu. Nah, Pak Rahman harus memulai tugas itu. Kita tidak boleh kalah dari mereka. Mereka sudah punya tempatnya, maka kita pun harus. Ayo Pak Rahman, kades baru Cikahuripan yang baru. Rahayu mengepalkan tangan seraya mengacungkannya ke udara. Iya Pak Rahman, kami mendukungmu, ucap Januar tiba-tiba. Saya juga mendukung Pak, timpal Sardi. Sarah yang sedari tadi memperhatikan turut berbicara. Jangan lupa, saya nanti yang jadi penerus ya Pak, hehehe. Pak Rahman hanya bisa celingukan dengan bingung. Ia merasa bingung harus berbicara apa lagi menanggapi usulan Rahayu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita horor kali ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Serta nantikan cerita-cerita horor menarik selanjutnya di channel Jurnal Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.